Di sebuah prefektur bernama Tianyan sedang diadakan tes masuk menjadi murid di sebuah sekte bernama Sekte Guangyao. Seorang bocah bernama Chen Hao yang ikut di dalam tes tampak terlalu overpower bagi peserta lain karena tidak ada seorang pun peserta yang berhasil mengalahkan Chen Hao. Ketua Sekte Guangyao juga langsung memberikan mandat di mana Chen Hao akan menjadi penerus Sekte Guangyao untuk kedepannya. Di saat yang sama, ada seorang gadis bernama Xiao He dan seorang rekan dari Chen Hao bernama Chen Heitan yang terlihat senang karena Chen Hao berhasil masuk ke dalam Sekte Guangyao. Mereka berdua juga berharap bisa ikut masuk ke dalam sekte bersama dengan Chen Hao. Akan tetapi hal mengejutkan dilakukan oleh Chen Hao di mana dia menolak untuk memasukkan Heitan dan Xiao He ke dalam sekte karena kualifikasi mereka berdua terlalu buruk. Sontak hal ini pun membuat Heitan berkata kalau Chen Hao adalah orang yang tidak tahu berterima kasih karena sebelumnya Heitan sudah membayar uang perjalanan mereka ke tempat ini. Tetap saja di sini Chen Hao tidak bergeming dengan ucapan yang dikatakan oleh Heitan. Dia bisa saja membawa Heitan dan Xiao He masuk ke dalam sekte namun bukan sebagai rekan, melainkan sebagai pelayan untuk membuatkan air teh. Tentu saja di sini Heitan menolak, akan tetapi siapa yang menyangka bahwa Xiao He mau menjadi pelayan dari Chen Hao asalkan dia bisa ikut bersama masuk ke dalam sekte Guangyao. Karena momen ini pula Heitan berusaha menghajar Chen Hao karena dia nggak terima dengan penghinaan yang didapatkan. Tapi ya begitulah, karena Heitan hanyalah bocah lemah, dia sama sekali nggak bisa menyentuh Chen Hao dengan kemampuannya. Bahkan di sini ketua sekte Guangyao meminta Chen Hao untuk menggunakan pedang pada saat hendak membunuh Heitan. Akan tetapi tiba-tiba saja Yap, benar sekali, Bang MC kita Jiang Beichen datang menolong Heitan dari amukan Chen Hao. Melihat Beichen yang terlalu kuat, lantas membuat ketua sekte bertanya ada tujuan apa Beichen datang ke tempat ini. Beichen pun menyebutkan kalau dia datang dengan tujuan untuk mencari seorang murid. Menyadari hal ini, tentu saja ketua sekte dan dua orang bawahannya langsung marah karena mereka berdua mengira Beichen ingin mengambil Chen Hao sebagai muridnya. Mereka bertiga juga langsung membuat sebuah formasi untuk bertarung melawan Beichen. Tapi ya begitulah, kekuatan dari Beichen masih sulit untuk dikalahkan oleh tiga orang master sekte Guangyao. Di saat yang sama pula Chen Hao langsung bersujud kepada Beichen dan mengakui Beichen sebagai guru. Akan tetapi ternyata bukan Chen Hao yang diinginkan oleh Beichen, melainkan Heitan yang saat ini dianggap sebagai bocah sampah. Tentu saja keputusan Beichen membuat Chen Hao kecewa. Chen Hao juga beranggapan kalau Beichen hanyalah orang biasa yang sama sekali tidak bisa melihat anak berbakat. Ucapan Chen Hao ini sontak membuat Beichen melakukan tantangan di mana 1 bulan lagi Heitan akan melawan Chen Hao di tempat ini guna membuktikan kalau Beichen tidak salah dalam memilih murid. Setelah melakukan tantangan, Beichen lekas membawa Heitan pergi menggunakan formasi teleportasi. Dibutuhkan setidaknya waktu 10 tahun bagi Beichen mencari keberadaan Heitan. Pada akhirnya dia berhasil menyelesaikan misi yang diberikan oleh sistem AI. Kita dibawa sedikit flashback di mana ternyata Beichen sebelumnya adalah aktor terkenal yang tiba-tiba masuk ke dalam dunia kultivasi karena dibawa oleh sebuah sistem AI. Karena pada saat itu Beichen terus ngebaca tentang keahliannya dalam berakting, akhirnya sistem AI menjadi risau dan pergi meninggalkan Beichen sendirian.
Setelah 3 tahun lamanya dan Bai Chen hidup serabutan, akhirnya sistem AI kembali muncul di hadapan Bai Chen untuk memberikan beberapa misi. Sistem AI juga berjanji akan membawa Bai Chen pulang ke dunia nyata jika misi mendirikan sekte terkuat di dunia kultivasi sudah selesai dilaksanakan oleh Bang Bai Chen. Dan misi pertama yang harus dilakukan oleh Bai Chen adalah merekrut seorang murid. Setelah 10 tahun lamanya, pada akhirnya Bai Chen berhasil mendapatkan seorang murid yaitu Heitan. Sebagai hadiah karena keberhasilan merekrut Heitan, sistem AI memberikan formasi lautan langit kepada Bai Chen untuk digunakan di kolam sekte. Sementara itu, Heitan terlihat murung karena dia takut mengecewakan Bai Chen ketika berhadapan dengan Chen Hao nanti. Namun di sini Bai Chen langsung melakukan tugasnya dengan menyentuh Heitan guna membuat kultivasi Heitan meningkat. Setelah kultivasinya meningkat, Heitan juga mendapatkan tubuh naga hitam karena sudah disentuh oleh Bai Chen. Kondisi ini pun membuat Heitan sangat berterima kasih kepada Bang Bai Chen serta membuat poin kesetiaan dari Heitan semakin meningkat. Karena poin kesetiaan sudah meningkat, Bai Chen akhirnya diberi hadiah oleh sistem AI berupa buku keterampilan. Akan tetapi ternyata buku keterampilan tersebut diberikan oleh sistem AI kepada Heitan. Menerima buku keterampilan rahasia dari Bai Chen tentu saja membuat Heitan senang. Dia juga langsung bertanya di manakah sekte tempat Bang MC berada. Betapa kagetnya Heitan ketika melihat sekte yang dipimpin oleh Bai Chen sangatlah jelek. Bahkan tempat tinggalnya lebih bobrok ketimbang tempat tinggal keluarga Chen. Ketika Bai Chen sedang menjelaskan perihal tahapan berkultivasi, tiba-tiba saja Heitan sudah berhasil mencapai tingkat pertama jalan immortal setelah dia membaca buku keterampilan rahasia yang diberikan Bai Chen barusan. Tapi entah kenapa Heitan malah meminta maaf karena dia mengira Bai Chen sudah kecewa perihal perkembangan yang terlalu lambat. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh Bai Chen untuk menanyakan beberapa hal kepada Heitan mengenai isi dari buku keterampilan rahasia. Jawaban-jawaban dari Heitan akan dikumpulkan oleh Bang Bai Chen agar dia bisa mempelajari sendiri buku keterampilan yang diberi oleh sistem AI kepada Heitan. Dengan cepat Bang Bai Chen pun langsung masuk ke dalam ruangan untuk mempelajari isi buku keterampilan rahasia. Akan tetapi entah mengapa Bang Bai Chen malah menemui kesulitan dan sama sekali tidak bisa menerapkan isi buku tersebut. Sementara itu, Heitan terus mengalami peningkatan dan membuat sistem AI akan memberi kesempatan kepada Bai Chen untuk mendapatkan aula utama sekte jika Bai Chen berhasil mendapatkan seorang murid keberuntungan dalam waktu 3 hari. Pucuk dicinta ulang pun tiba-tiba saja datang seorang wanita bernama Wang Luoli ke depan sekte Dao Immortal milik Bang Bai Chen. Tanpa basa-basi, Bang Bai Chen pun langsung mendatangi Luoli serta meminta Luoli untuk menjadi muridnya. Akan tetapi Luoli sedikit menolak karena menurutnya Bai Chen akan berurusan dengan sekte Raja Hantu jika Bang MC ingin menjadi guru dari Luoli. Sontak kemunculan sekte Raja Hantu membuat Bai Chen sedikit panik. Akan tetapi di satu sisi Heitan malah nantengin sekte Raja Hantu karena sekte Raja Hantu sudah masuk ke dalam sekte Dao Immortal tanpa izin. Sistem AI juga memberitahu jika Bang Bai Chen berhasil menyelamatkan Luoli maka dia akan mendapatkan hadiah berupa naga ikan emas peliharaan dewa. Karena Heitan sedari tadi terus ngebacot, pada akhirnya Kuang Gui sebagai ketua tim sekte Raja Hantu langsung melakukan serangan kepada Bang Bai Chen. Cukup beruntung di sini sistem AI memberikan bantuan berupa formasi lautan pahit agar Bang Bai Chen bisa menyelamatkan sekte Dao Immortal dari ancaman Kuang Gui. Benar saja, dengan sekejap orang-orang dari sekte Raja Hantu berhasil dijebak oleh formasi lautan pahit milik sekte Dao Immortal.
Kuang Gui dan anak buahnya yang masuk ke dalam lautan pahit masih belum percaya kalau sekte kecil milik Bei Chen punya formasi seperti ini. Mereka masih mengira kalau kejadian ini hanyalah sebuah ilusi semata. Kuang Gui juga langsung mengajak anak buahnya untuk membuat sebuah formasi tandingan agar mereka bisa keluar dari alam lautan pahit ini. Sementara itu, Bang Bei Chen mendapatkan hadiah berupa naga ikan emas peliharaan dewa karena dia berhasil menolong Luo Li dari kejaran sekte Raja Hantu. Tapi di luar Nurul, Bang Bei Chen malah ingin menjadikan naga ikan emas tersebut sebagai makan malam. Setelah mengetahui kalau naga ikan emas tersebut sudah berada di ranah Golden Core, ekspresi inilah yang terlihat di wajah Bang MC. Di saat yang sama di dalam alam kecil lautan pahit, Kuang Gui masih berusaha membuka formasi dengan mengeluarkan lonceng ajaib. Alih-alih berhasil membuka formasi, Kuang Gui dan anak buahnya malah diserang oleh naga ikan emas peliharaan Bang Bei Chen. Ketika aura dari orang-orang sekte Raja Hantu sudah mulai menghilang, Luo Li pun cukup yakin untuk menjadikan Bei Chen sebagai gurunya. Di saat itu pula sistem AI memberikan selamat kepada Bang Bei Chen karena sudah berhasil mendapatkan murid kedua sekaligus mendapatkan hadiah berupa aula sekte utama. Akan tetapi betapa kagetnya Bang Bei Chen ketika mendapat informasi kalau kesetiaan dari Luo Li hanya 10 poin saja. Sistem AI juga memberitahu di dalam tubuh Luo Li sudah terdeteksi energi Phoenix api. Jadi jika Bei Chen menyentuh tubuh Luo Li, maka Luo Li langsung bisa membangkitkan jiwa Phoenix api tersebut. Akan tetapi di luar Nurul, Luo Li menolak untuk disentuh oleh Bang Bei Chen dan poin kesetiaannya turun menjadi 5 poin saja. Tentu saja momen penolakan ini membuat Heitan marah. Heitan pun menjelaskan jika guru Bei Chen ingin menyentuh muridnya, maka otomatis murid tersebut akan mendapatkan pencerahan. Tapi karena Luo Li menolak, maka dia menyia-nyiakan kesempatan pencerahan tersebut. Tak berselang lama, Luo Li juga tampak kecewa karena tempat tinggalnya di dalam sekte ternyata begitu kumuh. Di saat yang sama, Bei Chen meminta sistem AI untuk menunjukkan hadiah aula utama sekte yang didapatkan sebelumnya. Luo Li juga tampak mendatangi Bei Chen untuk meminta izin agar dia diperbolehkan membuang kapak yang ada di dalam kamar. Akan tetapi Bei Chen tidak mengizinkan hal tersebut karena kapak itu adalah kapak sejarah pada saat Bei Chen masih menjadi seorang penambang selama 3 tahun sejak ditinggalkan sistem AI. Pada akhirnya, Bang MC Bei Chen berhasil mendapatkan aula utama sekte tersembunyi yang dibuat oleh sistem AI. Akan tetapi sistem AI juga memberi peringatan agar Bei Chen menyelesaikan misi pembangkitan tubuh roh milik Luo Li secepat mungkin. Jika tidak berhasil dalam waktu dekat, maka sistem AI akan kembali menarik aula utama sekte Dao Immortal. Mau tidak mau, malam itu juga secara diam-diam Bei Chen berniat mendatangi kamar Luo Li untuk menyentuhnya. Akan tetapi rencana Bei Chen hampir gagal karena Heitan datang menghampiri Bang MC. Tak lama kemudian, Luo Li juga keluar dari dalam kamar karena mendengar keributan di luar. Tingkat kesetiaan Luo Li juga semakin menurun karena melihat hal mencurigakan yang sedang dilakukan oleh Bang MC. Untuk membuat Luo Li tidak mencurigainya, Bei Chen memberikan sebuah buku metode rahasia dari sekte Dao Immortal untuk dipelajari oleh Luo Li. Baru saja memegang buku metode rahasia pemberian Bei Chen, secara ajaib Luo Li langsung mencapai tahap kelima. Bei Chen pun kemudian mengetes pemahaman Luo Li perihal tingkatan kelima serta mencoba untuk memahami bagaimana rasanya sudah mencapai tingkat kelima. Setelah Luo Li menjelaskan panjang lebar, Bei Chen sama sekali tidak paham apa yang dikatakan oleh Luo Li. Bahkan di sini Bang MC juga bertanya hal yang sama kepada Heitan agar dia bisa lebih mengerti.
Pertanyaan sama yang dilontarkan oleh Bei Chen kepada Luo Li dan Heitan membuat Luo Li mempertanyakan kenapa Bei Chen belum paham bagaimana rasanya bisa memasuki tingkat kelima dalam metode rahasia padahal dia adalah seorang guru. Luo Li pun beranggapan sepertinya Bei Chen tidak pernah menapaki jalan kultivasi sama sekali. Beruntung di sini Heitan dengan bacotannya berhasil meyakinkan Luo Li kalau Bei Chen sudah tidak level mempelajari keterampilan rahasia seperti mereka berdua dan lagi-lagi Bei Chen terselamatkan oleh Heitan. Heitan juga memberitahu bagaimana rasanya jika sudah berhasil mempelajari metode rahasia hingga tingkat kelima. Di saat yang sama Heitan juga meminta buku keterampilan pedang kepada Bei Chen untuk dia pelajari. Permintaan Heitan tentu saja nggak bisa dituruti oleh Bei Chen karena sekte Dao Immortal sama sekali belum mempunyai buku keterampilan pedang yang hebat. Tiba-tiba saja sistem AI kembali memberikan tugas kepada Bei Chen untuk menebang 66 pohon di halaman belakang sekte dalam waktu 24 jam. Jika berhasil menebang 66 pohon, maka Bei Chen akan mendapatkan hadiah buku keterampilan pedang tingkat surgawi, yaitu teknik pedang langit terbakar. Namun jika gagal, maka sistem AI akan memberikan sebuah kabut peri dan level kultivasi dari Bei Chen akan ditunjukkan kepada murid-muridnya. Dengan menggunakan kapak yang ada di kamar Luo Li, keesokan harinya Bei Chen mulai menebang 66 pohon yang ada di halaman belakang sekte. Mumpung Heitan dan Luo Li nyamperin Bei Chen di halaman belakang, Bang MC segera meminta kedua muridnya itu untuk membantunya dalam menebang pohon. Heitan yang selalu positive thinking pun langsung menerima perintah dari Bei Chen dengan senang hati. Malam harinya ketika Bei Chen sedang asik membakar ayam, dia didatangi oleh Heitan dan Luo Li yang sudah menyelesaikan tugas menebang pohon. Karena tugas tersebut sudah selesai, maka Bei Chen mendapatkan keterampilan pedang langit terbakar dari sistem AI dan langsung menyerahkan keterampilan tersebut kepada kedua muridnya. Bei Chen tidak tertarik mengambil buku keterampilan tersebut karena dia juga pasti nggak bisa membaca isinya. Karena sudah memberikan buku keterampilan pedang, tingkat kepercayaan Luo Li kepada Bei Chen meningkat menjadi 20 poin. Di saat itu pula Luo Li bertanya apakah sekte Dao Immortal mereka tidak punya sebuah pedang untuk mempelajari buku keterampilan yang baru didapat. Bang Bei Chen kita hanya terdiam karena memang di dalam sekte tidak ada pedang sama sekali untuk digunakan. Tapi lagi-lagi dengan kocaknya Heitan menyebutkan kalau guru pasti punya alasan menyuruh mereka menebang pohon agar kelak bisa menggunakan ranting kayu sebagai pedang. Situasi ini juga membuat kesetiaan dari Luo Li berubah menjadi 40 poin. Di saat yang sama, Bang Bei Chen langsung memegang pundak Luo Li agar Luo Li mendapatkan sebuah pencerahan. Luo Li ya. Luo Li pun terlihat berhasil membangkitkan roh Phoenix api di dalam tubuhnya berkat bantuan dari Bei Chen. Tanpa berlama-lama, dia juga mengkombinasikan keterampilan pedang langit terbakar dengan roh Phoenix api yang baru dibangkitkan. Benar saja kekuatan dari Luo Li menjadi lebih hebat dan membuat nilai kepercayaan kepada Bang Bei Chen meningkat 80 poin. Akan tetapi di sini muncul kekhawatiran ketika kekuatan Phoenix api dari Luo Li membakar hutan di sekitaran mereka semua. Bang MC Bei Chen juga tampak panik karena dia tidak mempunyai kekuatan apapun untuk memadamkan api tersebut. Beruntung di sini dia bisa menggunakan naga ikan mas untuk memadamkan api, meskipun kesetiaan Luo Li hampir turun karena Bei Chen sempat tidak bisa melakukan apapun. Setelah Bang Bei Chen berhasil memadamkan api, kesetiaan dari Luo Li kembali meningkat menjadi 100 poin. Sementara itu di sebuah kerajaan bernama Istana Dacian, ada seorang penasihat kerajaan yang didatangi oleh raja karena raja ingin mencari sebuah pencerahan. Pencerahan yang dimaksud adalah agar anaknya atau putra mahkota bisa mencapai ranah Foundation Establishment dengan bantuan dari penasihat kerajaan.
Meskipun penasihat kerajaan pernah gagal beberapa kali, tapi kali ini dia akan kembali mencoba untuk mencari petunjuk di manakah putra mahkota bisa mendapat sebuah pencerahan. Setelah mencari-cari dengan menggunakan piring ajaib, akhirnya penasihat kerajaan mendapatkan informasi kalau putra mahkota bisa mendapatkan pencerahan di wilayah selatan, dan di tempat tersebut ada sebuah batu bertuliskan Lautan Pahit. Raja pun kemudian memanggil putra mahkota yang bernama Zhao Hong untuk menghadap, sekaligus memberitahukan kalau Zhao Hong harus masuk menjadi murid di sekte Raja Hantu. Yap, pada saat ini Raja belum mengetahui kalau ada sekte kuat lain selain sekte Raja Hantu di wilayah selatan. Meskipun Zhao Hong sempat menolak karena dia tahu kalau sekte Raja Hantu sering berbuat jahat, tetapi Zhao Hong tidak bisa membantah apa yang diinginkan oleh sang ayah. Ayah Zhao Hong juga terlihat sangat marah ketika Zhao Hong malah mengajaknya untuk berdiskusi. Kemarahan ini juga disebabkan karena putra mahkota sudah 3 kali gagal dalam mencapai ranah Foundation Establishment. Sementara itu, di sekte Dao Immortal, Bang Beichen didatangi oleh Luoli dan Heitan karena mereka berdua sudah mempelajari keterampilan pedang langit terbakar. Namun ada satu hal yang wadidaw di mana Heitan dan Luoli meminta Beichen untuk memberi contoh bagaimana menerapkan keterampilan pedang terbakar dengan benar. Tentu saja Beichen mulai panik karena dia sama sekali nggak bisa mempraktikkan keterampilan pedang. Tapi dengan ide di luar Nurul, Beichen beralasan kalau dia tidak bisa menggunakan pedang sungguhan karena takut merusak matahari dan langit. Bang MC juga meminta muridnya untuk berlatih perlahan-lahan dan jangan sampai terbawa oleh hawa nafsu. Di saat yang sama, sistem AI mendeteksi kedatangan putra keberuntungan atau murid baru yang bisa masuk ke dalam sekte Dao Immortal. Jika berhasil merekrut murid tersebut, Bang Beichen akan mendapatkan hadiah bangunan gerbang asli dan monumen pencerahan Lautan Pahit. Saking semangatnya Bang MC kita ini, dia pun menunggu calon murid tersebut hingga tengah malam, namun ternyata tidak ada satupun yang muncul di depan gerbang sekte Dao Immortal. Sementara itu di sekte Raja Hantu, Zhao Hong dengan ditemani oleh seorang jenderal pergi menghadap untuk menjadikan ketua sekte Raja Hantu sebagai guru atas perintah dari sang ayah. Terjadi momen menegangkan di mana jenderal melarang Zhao Hong untuk bersujud kepada ketua sekte Raja Hantu karena ketua sekte Raja Hantu hanyalah seorang guru biasa. Akan tetapi Zhao Hong terlihat akan melakukan apapun agar bisa mendapatkan pengakuan dari ayahnya, termasuk jika harus bersujud di depan ketua sekte Raja Hantu. Belum sempat bersujud, tiba-tiba saja datang anggota sekte Raja Hantu melaporkan kalau seorang tetua bernama Kuang Gui dan beberapa anak buahnya udah menghilang selama 7 hari. Token giok milik mereka semua juga dilaporkan sudah hancur. Tetua kelima sebagai penanggung jawab meminta maaf kepada ketua sekte dan akan mencari tahu penyebab utama menghilangnya tetua Kuang Gui ketika mereka mengejar anggota keluar gawang. Di saat yang sama, ketua sekte memberitahu kalau dia mencoba menerobos ke ranah Nation Soul, jadi tidak ada seorang pun yang boleh mengganggunya. Sementara itu di dalam sekte Dao Immortal, Bang Beichen kelihatan merajuk kepada sistem AI karena dia sudah menunggu semalaman tapi calon murid baru tidak muncul-muncul. Jadi pada hari ini peringatan yang dikeluarkan oleh sistem AI sama sekali nggak digubris oleh Bang Beichen. Di saat yang sama di depan halaman sekte, Luoli dan Heitan sedang berlatih giat agar mereka berdua semakin kuat. Tak lama kemudian di luar dugaan, sekte Raja Hantu berhasil menemukan sekte Dao Immortal tempat Luoli berada. Heitan dan Luoli kemudian saling berjibaku untuk mengalahkan para anggota sekte Raja Hantu. Karena para anggota sekte Raja Hantu tidak bisa mengalahkan Luoli dan Heitan, tetua kelima lekas meminta Zhao Hong untuk membantunya dalam mengalahkan mereka berdua. Meskipun di awal Zhao Hong sempat menolak, akan tetapi dia tidak punya pilihan lain selain harus menuruti perintah dari tetua kelima.
师命难违，得罪了。 Pertarungan Zhao Hong melawan He Tan dan Luo Li bisa dibilang cukup berimbang, akan tetapi ketua kelima mengambil kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam guna bisa mengalahkan He Tan dan juga Luo Li. Sementara itu, Bang Beichen memutuskan untuk keluar dari aula sekte karena sedari tadi sistem AI terus menyebutkan calon murid baru sekte Dao Immortal sudah muncul. Di saat yang sama, tetua kelima memerintahkan Zhao Hong untuk membunuh He Tan dan juga Luo Li karena ternyata Kuang Gui sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Zhao Hong yang merupakan orang baik tentu saja ragu dengan perintah yang diberikan oleh tetua kelima. Tiba-tiba saja dari depan sekte muncul Bang Beichen yang meminta tetua kelima segera melepaskan kedua orang muridnya. Meskipun sudah mendapatkan ancaman dari sekte Raja Hantu dan aliansi Tiandao, Bang Beichen tetap percaya diri dan tidak takut sama sekali dengan ancaman tersebut. Sontak keberanian dari Beichen membuat Zhao Hong kaget karena ternyata ada sebuah sekte kecil yang tidak takut kepada aliansi Tiandao. Kondisi ini pun membuat tetua kelima langsung meminta Zhao Hong untuk segera mengeksekusi He Tan dan Luo Li di hadapan Bang Beichen. Akan tetapi dengan sifat baiknya, Zhao Hong tidak membunuh He Tan dan Luo Li, melainkan hanya melepaskan ikatan tangan mereka saja. Zhao Hong juga memutuskan tidak bekerja sama lagi dengan sekte Raja Hantu dan akan masuk menjadi murid dari sekte Dao Immortal. Ketika sekte Raja Hantu yang dipimpin oleh ketua kelima melakukan pengejaran, di saat itu pula Bang Beichen langsung mengaktifkan formasi Lautan Pahit untuk menjebak mereka semua. Namun cukup disayangkan formasi Lautan Pahit juga menyerap Zhao Hong dan jenderal yang belum sempat menyeberang kolam. Momen ini pun membuat He Tan dan Luo Li mengendarai naga ikan emas untuk menyelamatkan Zhao Hong dan jenderal dari dalam Lautan Pahit. Setelah Zhao Hong berhasil diselamatkan, Bang Beichen lekas berbicara kalau mereka berdua sudah ditakdirkan menjadi guru dan murid. Zhao Hong sendiri dibuat yakin setelah dia melihat batu bertuliskan Lautan Pahit di depan gerbang sekte, sama seperti yang dikatakan oleh penasihat kerajaan sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, Zhao Hong pun langsung bersujud dan meminta agar Beichen menjadikan dirinya sebagai murid di sekte Dao Immortal. Di saat itu juga Zhao Hong meminta jenderal untuk segera pulang ke istana Dacian guna mengabarkan sang ayah kalau Zhao Hong akan menetap di sekte Dao Immortal milik Bang Beichen. Karena sudah berhasil merekrut Zhao Hong, sistem AI langsung memberikan selamat sekaligus memberitahukan poin kesetiaan Zhao Hong mencapai 70 poin. Selain itu, roh naga sejati di dalam tubuh Zhao Hong juga harus segera dibangkitkan dalam kurun waktu 12 jam. Benar saja, setelah Bang Beichen menyentuh tubuh Zhao Hong langsung mendapat pencerahan dengan berhasil membangkitkan roh naga sejati di dalam tubuhnya. Seiring keberhasilan dari Zhao Hong, Beichen mendapatkan tulang naga sejati dan tulang naga sejati tersebut akan diperuntukkan untuk Zhao Hong yang mempunyai tubuh roh naga sejati. Zhao Hong yang mendapatkan tulang naga sejati ini juga sekaligus menutup episode kali ini guys. Setelah Beichen berhasil mendapatkan hadiah tulang naga sejati dari sistem AI, dia pun segera memberikan tulang tersebut kepada Zhao Hong. Karena tulang naga sejati adalah harta yang sangat langka di seluruh alam immortal, Zhao Hong tampak sangat berterima kasih kepada Beichen. Tingkat kesetiaan dari Zhao Hong juga meningkat menjadi 80 poin. Tak berselang lama, Zhao Hong juga berhasil menyempurnakan tulang naga sejati dan membuat dirinya berhasil membangun fondasi seperti yang diinginkan oleh sang ayah. Dengan seketika kesetiaan dari Zhao Hong juga mengalami peningkatan 10 poin menjadi 90 poin pada saat ini.
Sementara itu di kerajaan Dacian, penasihat kerajaan melihat kemunculan visi langit dan bumi yang disebabkan oleh berhasilnya Zhao Hong membangun sebuah fondasi. Kembali ke Sekte Dao Immortal, Bang Beichen yang sedang memancing didatangi oleh 3 orang muridnya karena mereka bertiga sangat kelaparan. Heitan juga meminta izin kepada Bang Beichen untuk memakan ayam yang ada di belakang gunung sekte, akan tetapi Beichen tidak mengizinkan hal tersebut karena dia akan meminta murid-muridnya ini untuk mengambil senjata milik pasukan sekte Raja Hantu yang ada di dalam kolam. Senjata-senjata tersebut nantinya akan mereka jual di bawah gunung untuk membeli sebuah makanan. Singkat cerita, Heitan dan Zhao Hong sudah membawa banyak senjata untuk mereka jual di pasar bawah gunung, akan tetapi senjata-senjata tersebut sangatlah berat dan Zhao Hong meminta Bang Beichen untuk menggunakan sebuah teknik terbang agar cepat sampai. Bang MC sendiri beralasan kalau mereka harus tetap membumi jadi tidak boleh menggunakan teknik terbang, padahal mah Beichen sendiri nggak punya teknik terbang itu ya guys ya. Beberapa saat kemudian Beichen sudah sampai di pasar dan pada saat ini dia sedang menunggu Heitan dan juga Zhao Hong yang sedang menjual senjata. Di saat itu pula ada seorang bocah yang menabrak Beichen dan terdeteksi sebagai murid baru oleh sistem AI. Diketahui bocah ini bernama Su Changsheng dan dia punya tulang tertinggi yang sudah diambil oleh seseorang. Karena pada saat ini kondisi Changsheng sedang pingsan, Beichen pun dituduh oleh pasukan keamanan kota kalau dia sudah menganiaya Changsheng. Beruntung di sini muncul Zhao Hong yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Dacian. Dengan sekali perintah, pasukan keamanan kota langsung mundur oleh kata-kata dari Zhao Hong. Di saat itu pula Bang Beichen meminta Heitan untuk segera membawa Changsheng pulang ke dalam Sekte Dao Immortal. Singkat cerita, ketika sudah berada di Sekte Dao Immortal, Changsheng tidak menyangka kalau dia masih hidup. Bukannya senang, Changsheng malah terlihat sedih karena sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di dunia ini dengan kondisi tubuh cacat seperti ini. Changsheng pun kemudian bercerita kalau kedua orang tuanya meninggal pada saat dia masih kecil dan saat itu dia langsung diasuh oleh paman keduanya. Semuanya berubah ketika paman kedua mengetahui kalau Changsheng punya tulang tertinggi. Paman kedua ini mengambil tulang tertinggi tersebut dengan paksa dan Changsheng menjadi orang yang tidak berguna sejak umur 11 tahun serta tinggal di jalanan. Bahkan di luar Nurul, Changsheng juga menolak untuk menjadi murid dari Sekte Dao Immortal dengan alasan dia sudah tidak bisa berkultivasi lagi seumur hidup. Momen ini pun membuat Bang Beichen memberitahu kalau dia bisa membantu Changsheng untuk membangkitkan tulang tertingginya lagi jika Changsheng mau menjadi murid di Sekte Dao Immortal. Mendengar hal tersebut, tentu saja tanpa keraguan Changsheng langsung mau menjadi murid dari Bang Beichen. Sistem AI kemudian memberikan selamat kepada Beichen sekaligus memberitahukan kalau dia akan memberi hadiah berupa tulang rune tertinggi yang nantinya hanya bisa digunakan oleh Changsheng saja. Benar saja ketika Bang Beichen menyentuh Changsheng, bocah ini langsung mendapat pencerahan dan membangkitkan kembali tulang tertingginya yang sudah diambil paksa. Karena Changsheng adalah satu dari 1 juta orang yang punya tulang tertinggi, maka di sini potensinya bisa saja mengalahkan semua murid yang ada di Sekte Dao Immortal. Changsheng terlihat berterima kasih kepada Beichen karena sudah mau membantunya. Saat ini Changsheng juga akan diantarkan ke tempat tinggal di dalam sekte oleh Heitan dan kawan-kawan. Tidak seperti orang lain yang kaget ketika melihat kondisi sekte, Changsheng terlihat bahagia ketika melihat kondisi sekte yang bobrok karena yang terpenting baginya saat ini adalah sudah punya keluarga lagi. Bahkan di sini Changsheng juga langsung ingin berkeliling sekte untuk melihat-melihat dan beradaptasi.
Akan tetapi sialnya bagi Chang Sheng, dia malah masuk ke dalam kolam lautan pahit yang ada di depan sekte Dao Immortal. Beruntungnya di sini masih ada naga ikan mas yang menolong Chang Sheng agar dia bisa keluar dari dalam kolam tersebut. Sementara itu, sistem AI memberikan sebuah hadiah ruangan latihan kepada Bang Beichen agar kelak ruangan tersebut bisa dipakai oleh murid-murid sekte Dao Immortal. Tak lama kemudian para murid sudah berkumpul dan mereka cukup heran kenapa sekarang ada ruang latihan di dalam sekte. Di saat yang sama Bang Beichen datang menghampiri mereka berempat serta meminta mereka untuk masuk ke dalam ruangan latihan sekarang juga. Akan tetapi Bang Beichen melarang Chang Sheng untuk masuk ke dalam ruangan latihan karena saat ini fondasi tubuh Chang Sheng belumlah kuat. Bang MC juga kemudian memberikan 2 buku keterampilan kepada Chang Sheng agar muridnya itu mendapat pencerahan terlebih dahulu. Sementara itu, sistem AI memberitahukan kalau kolam lautan pahit bisa digunakan untuk memantau murid-murid yang sedang berlatih. Saat itu juga Beichen kaget karena murid-muridnya ternyata sedang mengalami sebuah kesulitan. Ternyata ruangan latihan yang diberi oleh sistem AI adalah sebuah ruangan simpul hati atau hati iblis. Dengan kata lain, kegundahan yang selama ini dirasakan oleh para murid akan menghalangi mereka di dalam ruangan latihan tersebut. Bang Beichen pun meminta sistem AI untuk mengeluarkan semua muridnya sekarang juga karena mereka bertiga baru pertama kali mendapatkan latihan seperti itu. Setelah mereka semua keluar, tampak kekecewaan di raut wajah mereka bertiga karena gagal dalam latihan kali ini. Tapi meskipun begitu, Bang Beichen tidak marah dan malah menyuruh muridnya untuk mengisi perut mereka terlebih dahulu sebelum mulai berlatih lagi. Ketika sedang menyantap makanan daging monster, Beichen datang menghampiri murid-muridnya untuk memberikan ceramah bagaimana cara melewati latihan hati iblis. Akan tetapi tiba-tiba saja cuaca menjadi gelap dan juga hujan yang membuat Beichen langsung marah-marah gak karuan. Dia juga langsung mengutuk sistem AI yang sudah mempermainkan cuaca pada saat ini. Kemarahan dari Bang Beichen ini membuat cuaca kembali cerah serta membuat murid-muridnya sadar bagaimana cara melewati latihan hati iblis dengan baik. Ketika para murid dari Bang Beichen sedang melakukan latihan hati iblis, Beichen memantau mereka semua dari kolam lautan pahit. Terlihat Luoli dan Zhao Hong berhasil melewati ujian dengan baik, tapi tidak dengan Heitan yang masih tampak kesulitan dengan ujian hati iblis. Bang Beichen pun kemudian turun langsung untuk mengajari Heitan cara melewati ujian hati iblis dengan benar. Akan tetapi bukannya menjalankan ujian dengan mudah, Bang Beichen malah dibuat tidak berdaya oleh ujian hati iblis. Wajah dari Bang Beichen tampak bonyok setelah dia keluar dari tempat latihan tersebut. Di saat yang sama, Heitan datang menghampiri Beichen untuk menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan wajah dari Bang MC. Tapi ya begitulah ya, dengan kekuatan ngelesnya Bang Beichen berhasil mengalihkan perhatian dan membuat Heitan lebih fokus pada pertarungannya dengan Chen Hao yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Sementara itu, Chang Sheng terlihat keluar dari ruangan latihan hati iblis dengan kondisi tidak berdaya. Meskipun begitu, Chang Sheng memutuskan untuk kembali masuk ke dalam ruangan karena dia menolak untuk menyerah. Keteguhan hati dari Chang Sheng ini membuat Heitan menjadi bersemangat untuk memulai kembali latihan hati iblis.
Benar saja, setelah melewati proses panjang, pada akhirnya Heitan berhasil melewati latihan hati iblisnya sendiri dengan mengalahkan rasa takut kepada Chen Hao. Ketika keluar dari ruangan latihan, Heitan langsung ditanyai oleh Bang Beichen perihal kesiapan melawan Chen Hao beberapa hari lagi. Dan dengan percaya diri, Heitan berkata kalau 3 hari lagi dia tidak akan mengecewakan Bang Beichen. Sementara itu di sekte Guangyao, Chen Hao didatangi oleh salah seorang tetua sekte bernama Su Hai yang sudah berada di tahap Golden Core. Tetua Su Hai tidak ingin ada kesalahan dalam pertarungan antara Chen Hao melawan Heitan nanti, jadi dia di sini memberikan pil energi darah kepada Chen Hao untuk berjaga-jaga. Pada awalnya Chen Hao menolak karena dia cukup yakin bisa mengalahkan Heitan. Tapi tetua Su Hai tetap memaksa karena dia takut terjadi sesuatu kepada Chen Hao ketika pertarungan sedang berlangsung. Sementara itu di sekte Dao Immortal, Bang Beichen kembali mendapatkan misi dari sistem AI untuk mencari seorang murid keberuntungan. Jika gagal dalam misi kali ini, maka Bang Beichen akan mendapatkan hukuman menjadi botak. Sontak hal ini pun membuat Bang Beichen marah dan tidak senang dengan perlakuan dari sistem AI. Ternyata kemarahan Bang Beichen menjadi bumerang di mana sistem AI mengurangi waktu menjalankan misi yang sebelumnya 5 jam menjadi 2 jam saja. Sementara itu di luar, murid-murid sekte Dao sudah bersiap pergi ke Tanah Immortal untuk menyaksikan pertarungan antara Heitan melawan Chen Hao. Akan tetapi mereka tampak bingung harus pergi menggunakan kendaraan apa karena setidaknya butuh waktu 5 hari untuk sampai di Tanah Immortal. Tapi di sini Heitan meyakinkan rekan-rekannya kalau Bang Beichen mempunyai formasi teleportasi, jadi mereka tidak perlu khawatir. Tapi ternyata sistem AI menolak untuk memberikan formasi teleportasi sebelum Bang Beichen kita ini menyelesaikan misi mencari murid keberuntungan. Di saat yang sama, Zhao Hong malah meniru cara berbicara dari Beichen dengan membelakangi lawan bicaranya. Dia juga berpidato panjang lebar di hadapan semua orang mengenai efek baik yang sudah ditimbulkan Bang Beichen dalam mendidik mereka semua. Siapa yang menyangka bahwa pidato yang diberikan oleh Zhao Hong dengan membelakangi rekan-rekannya mendapatkan hadiah dari sistem AI. Hadiah ini berupa kartu yang bisa digunakan untuk membuat formasi teleportasi agar mereka semua bisa sampai di Tanah Immortal dengan sekejap. Ketika sudah sampai di Tanah Immortal, kedatangan Beichen dan murid-muridnya sudah ditunggu oleh orang-orang. Tetua Su Hai yang melihat seseorang menggunakan formasi teleportasi kelihatan sangat takjub. Bahkan di sini dia tidak bisa melihat sudah sampai di manakah tingkatan kultivasi dari Bang MC Beichen. Selain itu, ketua sekte juga dibuat kaget karena kultivasi dari Heitan berkembang sangat pesat dalam kurun waktu 1 bulan saja. Dan pertarungan antara Heitan melawan Chen Hao akhirnya dimulai. Pada gerakan-gerakan pertama, Heitan terlihat menghindari beberapa serangan dari Chen Hao karena dia lupa membawa tongkat kayu untuk bertarung. Luo Li pun lekas mengambilkan tongkat kayu tersebut dan memberikannya kepada Heitan. Siapa yang menyangka kalau Heitan berhasil memukul mundur Chen Hao di hadapan semua orang. Chen Hao juga tampak tidak percaya karena dia yang sudah berada di ranah pemurnian Qi tingkat 5 bisa dikalahkan begitu saja oleh Heitan menggunakan tongkat kayu. Dengan kepercayaan diri tinggi, Heitan kemudian menyebutkan kalau dia sudah mencapai ranah pemurnian Qi tingkat 17, jadi tentu saja bisa dengan mudah mengalahkan Chen Hao pada saat ini. Sontak kemajuan pesat dari Heitan ini membuat Bang Beichen sebagai guru menjadi sangat bangga. Sementara itu, tetua Su Hai meminta Chen Hao untuk segera memakan pil energi darah karena tetua Su Hai tidak ingin sekte Guangyao dibuat malu di hadapan orang-orang. Meskipun memakan pil energi darah punya resiko tinggi, Chen Hao tidak punya pilihan lain lagi untuk bisa mengalahkan Heitan.
Benar saja, setelah memakan pil energi darah, kekuatan dari Chen Hao menjadi lebih kuat dengan seketika. Sontak hal ini pun membuat Bang Beichen meminta Heitan untuk tenang dan menunjukkan hasil latihan di dalam sekte Dao Immortal selama ini. Yap, benar saja, Heitan kemudian mengamuk dan berhasil mengalahkan Chen Hao yang sudah memakan pil energi darah. Keberhasilan Heitan mengalahkan Chen Hao tentu saja menarik minat dari tetua Zhuhai untuk menjadikan Heitan sebagai murid. Kelancangan tetua Zhuhai yang ingin membawa Heitan tentu saja membuat Bang Beichen marah. Dia pun lekas menggunakan kekuatan dari sistem AI untuk melakukan serangan kuat ke arah tetua Zhuhai. Siapa yang menyangka kalau serangan kuat tersebut langsung membuat tetua Zhuhai modar di tempat. Kekuatan luar biasa yang diperlihatkan oleh Beichen ini juga benar-benar membuat semua orang merasa kagum. Sebelum Bang Beichen dan murid-muridnya kembali ke sekte Dao Immortal, sistem AI kembali memberi peringatan kalau waktu yang tersisa untuk menemukan murid keberuntungan pada saat ini tinggal 1 jam 41 menit saja. Sementara itu, Xiao He yang juga datang meminta Heitan agar membawanya ke sekte Dao Immortal. Akan tetapi tentu saja keputusan Xiao He ini tidak disenangi oleh Chen Hao. Mereka berdua kemudian saling adu mulut dan menjelekkan satu sama lain. Bahkan di sini ketua sekte Guangyao sampai ngambek dengan Chen Hao karena ternyata Chen Hao selama ini sudah menjelek-jelekan namanya di belakang. Di saat yang sama, Heitan juga menolak untuk membawa Xiao He masuk ke dalam sekte Dao Immortal karena dia sudah sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh Xiao He sebelumnya. Singkat cerita, Bang Beichen dan murid-muridnya sedang berjalan di tengah hutan karena Heitan berencana membawa mereka ke sebuah tempat. Akan tetapi Heitan tampak bingung dan merasa kalau mereka sudah tersesat. Tak lama kemudian muncul beberapa orang yang berasal dari sekte Illuminati. Orang sekte Illuminati ini ternyata sedang mengejar seseorang yang merupakan anggota kultus iblis. Benar saja, tak lama kemudian muncul seorang bocah bernama Lin Xuan yang seperti sedang dikendalikan oleh hati iblis. Ternyata Lin Xuan adalah murid yang selama ini dicari oleh Bang Beichen. Pada akhirnya Bang Beichen merasa tenang karena dia nggak jadi botak karena sudah menemukan murid keberuntungan, yaitu Lin Xuan. Sementara itu, Lin Xuan memutuskan untuk melawan orang-orang dari sekte Illuminati sendirian karena dia sudah nggak tahan jika terus menjadi incaran mereka selama ini. Sempat mengalahkan beberapa anak buah sekte Illuminati, pada akhirnya Lin Xuan berhasil ditangkap setelah ketua sekte Illuminati mengeluarkan kemampuan anehnya. Ketika Lin Xuan hendak dibawa oleh sekte Illuminati, Bang Beichen lekas meminta ketua sekte untuk menyerahkan Lin Xuan karena Lin Xuan merupakan muridnya saat ini. Bahkan di sini Bang MC Beichen mengeluarkan magis dari sistem AI untuk menekan orang-orang dari sekte Illuminati. Dengan menggunakan formasi teleportasi, Bang Beichen lekas membawa semua muridnya termasuk Lin Xuan untuk kembali ke sekte Dao Immortal. Tanpa basa-basi dan panjang lebar, Lin Xuan langsung menerima Bang Beichen sebagai guru. Akan tetapi Lin Xuan tidak suka disentuh oleh Bang Beichen dan meminta Beichen untuk segera membawanya kembali ke sekte Dao Immortal. Betapa kagetnya Lin Xuan ketika mengetahui tempatnya sekarang adalah sekte Dao Immortal milik Bang Beichen. Dia sangat kaget karena sekte Dao Immortal terlihat bobrok. Tanpa ragu-ragu lagi, Lin Xuan juga langsung ingin pergi melarikan diri. Beruntungnya di sini ada pelindung sekte yang membuat Lin Xuan gagal untuk kabur. Di saat yang sama, kesetiaan dari Lin Xuan juga langsung turun menjadi 5 poin saja. Selain itu, sistem AI juga ternyata punya tugas khusus untuk Bang Beichen, yaitu harus menaikkan kesetiaan Lin Xuan berada di atas 10 poin. Jika berhasil, Beichen nantinya akan mendapatkan hadiah berupa teknik pedang surgawi dari sistem AI.
Misi yang diberikan oleh sistem AI ini langsung dilaksanakan oleh Bang Beichen dengan mencoba merayu Lin Xuan. Bahkan di sini Beichen memberikan 2 buku keterampilan kepada Lin Xuan agar kesetiaan dari Lin Xuan berada di atas 10 poin. Meskipun sudah merayu dan memberikan keterampilan, kesetiaan Lin Xuan hanya naik 1 poin saja dan sontak hal ini membuat Bang Beichen kepikiran untuk memasukkan Lin Xuan ke ruangan hati iblis agar Lin Xuan bisa berlatih serta membersihkan hatinya. Tapi kesetiaan dari Lin Xuan malah berkurang jadi 3 poin karena Lin Xuan menganggap Bang Beichen sudah meremehkannya. Karena sedari tadi banyak sekali permintaan yang keluar dari mulut Lin Xuan, Beichen pun tidak segan mendorong Lin Xuan agar segera masuk ke dalam ruangan hati iblis. Ketika memasuki ruangan hati iblis, Lin Xuan bertemu dengan kembaran yang merupakan hati iblisnya. Dengan penuh amarah, Lin Xuan juga berusaha melawan hati iblis serta meyakinkan diri sendiri kalau dia adalah seorang manusia utuh dan bukan seorang iblis. Melihat Lin Xuan berada dalam kesulitan, Bang Beichen langsung mengeluarkan Lin Xuan dari ruangan hati iblis. Kesetiaan dari Lin Xuan juga langsung berkurang menjadi 1 poin saja karena dia marah kepada Beichen yang sudah membuatnya hampir mati ketika masuk ke dalam ruangan hati iblis. Di saat yang sama, Chang Sheng kemudian meyakinkan Lin Xuan kalau Bang Beichen punya maksud baik. Dia juga memberikan ceramah kepada Lin Xuan yang mana ceramah tersebut langsung membuat kesetiaan Lin Xuan meningkat jadi 15 poin. Momen ini juga digunakan oleh Bang Beichen untuk meminta Lin Xuan kembali masuk ke dalam ruangan hati iblis serta meminta Lin Xuan untuk tidak terbawa oleh emosi. Sementara itu, Chang Sheng juga mempunyai tekad yang kuat untuk kembali masuk ke dalam ruangan hati iblis dan menyelesaikan apa yang menjadi simpul hatinya selama ini. Ketika Chang Sheng masih berjuang di dalam hati iblis, Bang Beichen mengajak Lin Xuan untuk menyaksikan perjuangan Chang Sheng melalui kolam lautan pahit. Bang Beichen sangat berharap Lin Xuan bisa mengambil pelajaran dari yang sedang dialami oleh Chang Sheng di dalam ruangan hati iblis tersebut. Keberhasilan Chang Sheng dalam melewati hati iblis membuat Lin Xuan semakin termotivasi. Dia kemudian lekas tertawa dan tertawanya ini membuat Bang Beichen merasa curiga. Akan tetapi siapa yang menyangka kalau kesetiaan dari Lin Xuan kepada Bang Beichen semakin meningkat menjadi 50 poin. Ternyata tertawanya Lin Xuan memang sedikit aneh dan berbeda dari yang lain. Di saat yang sama, Bang Beichen memberikan selamat kepada Chang Sheng yang sudah berhasil menyelesaikan latihan di ruangan hati iblis. Keberhasilan Chang Sheng ini juga akan membuat Bang Beichen mengajarkan Chang Sheng cara membangkitkan fondasi. Melihat Chang Sheng akan dibantu oleh gurunya tentu saja membuat Lin Xuan merasa iri. Dia kemudian meminta Beichen untuk mengajarinya juga cara membangkitkan fondasi. Akan tetapi di sini Bang MC menolak karena pada saat ini tingkatan kultivasi dari Lin Xuan masih rendah dan belum mencukupi untuk membangkitkan sebuah fondasi seperti Chang Sheng. Siapa yang menyangka ucapan dari Bang Beichen tersebut membuat Lin Xuan sakit hati dan kesetiaannya langsung turun menjadi 45 poin. Di saat yang sama, sistem AI memberikan peringatan kalau waktu yang tersisa untuk Bang Beichen hanya 3 jam saja. Jadi Bang MC di sini harus cepat dalam melakukan misi menaikkan kesetiaan dari Lin Xuan. Momen ini pun membuat Bang Beichen mempunyai solusi yang di luar Nurul, di mana dia menendang Lin Xuan untuk masuk ke dalam lautan pahit agar Lin Xuan bisa merenungi kesalahannya selama ini. Alih-alih merenungi kesalahan, Lin Xuan malah kelihatan bersedih karena ternyata di dunia ini tidak ada seorang pun yang menginginkannya termasuk Bang Beichen. Di saat yang sama sistem AI juga langsung memberikan peringatan jika kesetiaan Lin Xuan kembali ke tahap 0, maka sepenuhnya anak itu akan dirasuki oleh iblis.
Benar saja, di dalam lautan pahit, Lin Xuan kembali mendapatkan rayuan dari simpul hati iblisnya. Cukup beruntung di sini, Bang Beichen langsung turun tangan untuk membawa Lin Xuan kembali naik ke atas. 何广融为一。林轩， 林轩忠诚度加60。 Bang Beichen juga kembali memberikan ceramah kepada Lin Xuan untuk tetap tinggal di dalam sekte Dao Immortal karena sekte ini sepenuhnya sudah menjadi keluarga untuk Lin Xuan. Kesetiaan dari Lin Xuan juga langsung meningkat pesat ke angka 89 poin setelah ceramah yang diberikan oleh Bang MC. Karena sudah berhasil membuat kesetiaan dari Lin Xuan berada di atas 10 poin, maka Bang MC Beichen mendapatkan sebuah hadiah dari sistem AI. Jiwa iblis Lin Xuan yang sudah dibersihkan dan buku keterampilan pedang tingkat surgawi juga menjadi hasil dari keberhasilan misi Bang Beichen. Di saat yang sama, Lin Xuan bertanya di manakah dia bisa mendapatkan sebuah pedang untuk mempelajari buku yang diberi oleh Bang Beichen. Momen ini pun membuat Bang MC bingung dan lekas memberikan sebuah kapak karena dia udah nggak punya senjata lain lagi. 没事就多笑笑。 Sementara itu, di sebuah istana bernama Xuan Guo, ada seorang tuan putri bernama Jing Liang yang marah-marah kepada anak buahnya. Ketika anak buahnya sudah pergi, ternyata Jing Liang ini hanya menyamar saja menjadi tuan putri, di mana tuan putri aslinya adalah seorang wanita berbaju hijau bernama Wu Xuanye. 是何用意？朕意已决，此时更像个皇帝了。 Kemunculan Wu Xuanye kali ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini dimulai dengan Xuan Yu sebagai tuan putri meminta Jing Liang tidak perlu sungkan kepadanya. Ternyata selama ini Jing Liang menjadi tuan putri atas perintah langsung dari Xuan Yu yang diketahui punya sebuah kutukan dari sang ayah di dalam tubuhnya. Untuk menghilangkan kutukan tersebut, Xuan Yu sudah pergi berkeliling dunia namun tidak menemukan hasil sama sekali. Hari ini rencananya dia akan kembali mencoba peruntungan dengan pergi mencari tempat atau orang hebat yang bisa menghilangkan kutukan di dalam tubuhnya. Singkat cerita, ketika sedang berkeliling menggunakan kapal terbang, Xuan Yu melihat fenomena penerobosan yang sedang dilakukan oleh Luo Li. Dia pun berencana mendatangi Luo Li untuk menemukan sebuah petunjuk mengenai kutukan yang dia derita. Sementara itu, murid-murid sekte Dao Immortal kelihatan sangat senang karena Luo Li berhasil mendapatkan pencerahan. 等会儿徐师兄的无上筑基。 检测到拜师需求。 Bersamaan dengan itu pula, Bang Beichen kembali mendapatkan sebuah misi dari sistem AI untuk mencari seorang murid lagi. Hadiah yang akan diberikan oleh sistem AI kali ini lumayan besar, yaitu sebuah bangunan sekte dan juga sebuah pavilion kitab suci. Bang Beichen saat ini hanya diberi waktu 3 jam saja dan jika gagal maka hukuman yang didapatkan adalah rambut Bang MC menjadi botak. 头发掉光。 Beberapa saat kemudian ketika Chang Sheng berhasil melakukan penerobosan, secara tidak sengaja fluktuasi kekuatan penerobosan tersebut mengenai kapal terbang yang digunakan oleh Xuan Yu. Sontak hal ini pun membuat kapal terbang tersebut langsung jatuh tepat di depan sekte Dao Immortal. Heitan dan Lin Xuan yang tidak terima karena gubuk kesayangan mereka hampir hancur terkena kapal terbang langsung berusaha menyerang Xuan Yu. Akan tetapi mereka berdua bukanlah tandingan dari Xuan Yu yang mempunyai ranah di atas keduanya. Begitu pula dengan Zhao Hong yang tidak bisa berbuat banyak meskipun dia sempat memberikan sedikit perlawanan. Momen ini pun membuat semua murid sekte Dao Immortal bersatu untuk melakukan pengeroyokan kepada Xuan Yu. Sementara itu, Bang Beichen mendapatkan informasi dari sistem AI kalau calon murid baru sudah dipukuli oleh murid-murid sekte. Dengan cepat Beichen pun langsung bergegas meminta semua muridnya untuk berhenti melakukan pengeroyokan karena cara seperti ini tidak diajarkan sama sekali di dalam sekte Dao Immortal. Ketika melakukan pengecekan, Bang MC cukup kaget karena ternyata gadis berbaju hijau yang sedang dipukuli oleh muridnya adalah seorang tuan putri. Dia pun segera meminta Heitan dan kawan-kawannya untuk memperbaiki kapal terbang Tuan Putri, sementara Bang MC akan pergi berbicara dengan Tuan Putri di aula sekte Dao Immortal.
Di dalam aula sekte, tanpa banyak panjang lebar, Xuan Yu langsung bertanya bagaimana cara menangani permasalahan yang selama ini dia derita kepada Bang Beichen. Di sini Xuan Yu belum menyebutkan kalau dia punya sebuah kutukan yang diturunkan oleh sang ayah. Dengan kocaknya, Bang Beichen bingung karena dia sama sekali belum tahu masalah apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Xuan Yu. Meskipun kelihatan panik, Bang Beichen tetap mempunyai ide cemerlang dengan akan memasukkan Xuan Yu ke dalam ruangan latihan hati iblis untuk mengetahui permasalahan Xuan Yu sebenarnya. Setelah memasuki ruangan hati iblis, Bang Beichen akhirnya memahami kalau Xuan Yu punya sebuah kutukan yang disebabkan oleh sang ayah. Selain itu, permasalahan yang dialami oleh keluarga Wu selama ini juga sangatlah rumit. Karena khawatir akan kondisi dari Xuan Yu, Bang MC kemudian langsung masuk ke dalam ruangan hati iblis. Akan tetapi dia malah mendapatkan serangan dari Xuan Yu yang sudah terpengaruh oleh hati iblisnya sendiri. Xuan Yu yang sudah terpengaruh oleh kutukan darah terus menyerang Bang Beichen hingga keluar ruangan hati iblis. Beruntung di sini sistem AI masih berbaik hati dengan mengaktifkan tubuh roh Qing Luan untuk menghilangkan kutukan darah di tubuh Xuan Yu. Hilangnya kutukan darah juga mengakhiri penderitaan dari Xuan Yu selama ini. Dia pun lekas berterima kasih kepada Bang Beichen sekaligus mengakui Beichen sebagai gurunya. Seketika hal ini pun langsung terdeteksi oleh sistem AI yang langsung memberikan hadiah berupa pavilion kitab suci kepada Bang Beichen karena tingkat kesetiaan dari Xuan Yu masih di atas 80 poin. Singkat cerita, keesokan harinya, Bang Beichen meminta sistem AI untuk mengekstrak pavilion kitab suci yang dia dapatkan. Meskipun bangunannya terlihat sangat kecil, sistem AI meminta Bang MC untuk tidak meremehkan bangunan bobrok tersebut. Benar saja, Bang MC sangat kaget ketika dia masuk ke dalam pavilion kitab suci. Bangunan yang dari luar kelihatan kecil dan bobrok sangat berbeda ketika dilihat dari dalam. Tanpa ragu-ragu, Bang MC pun langsung mencari sebuah buku keterampilan agar dia bisa kembali mempelajari tingkatan bela diri. Akan tetapi betapa kagetnya Bang MC kita ini ketika melihat buku keterampilan di dalam pavilion semuanya dalam keadaan kosong tanpa tulisan. Ternyata sistem AI memberikan sebuah syarat kecil kepada Bang Beichen jika dia ingin semua buku di pavilion kitab suci mempunyai tulisan di dalamnya. Syarat kecil tersebut adalah Bang Beichen harus melakukan penyerangan kepada sekte Raja Hantu. Waduh. Tentu saja di sini Bang MC menolak syarat tersebut karena menurutnya sekte Raja Hantu adalah sekte tingkat 9, jadi dia tidak akan bisa mengalahkan sekte tersebut. Akan tetapi sistem AI ternyata akan memberikan hukuman, yaitu Beichen akan dikurung di dalam ruangan hati iblis jika dia tidak berniat menyelesaikan misi mengalahkan sekte Raja Hantu. Secara kebetulan, semua murid sekte Dao Immortal sedang berada di dalam pavilion kitab suci dan Bang Beichen pun langsung terpikirkan sebuah ide cemerlang. Ketika para murid mengetahui semua buku yang ada di dalam pavilion tidak mempunyai tulisan sama sekali, Bang MC kita ini berkata kalau dia bisa menunjukkan tulisan-tulisan tersebut asalkan para muridnya bisa mencapai ranah pembangunan fondasi tahap akhir. Setelah beberapa muridnya nanti mencapai ranah pembangunan fondasi tahap akhir, Bang MC cukup yakin mereka semua bisa mengalahkan sekte Raja Hantu. Keesokan harinya, Heitan dan kawan-kawan cukup semangat dalam melakukan latihan agar mereka semua bisa mencapai ranah pembangunan fondasi tahap akhir. Sementara di saat yang sama, Bang Beichen malah merasa tidak tega jika membuat murid-muridnya melakukan latihan yang begitu keras. Dia pun kemudian masuk ke dalam ruangan hati iblis untuk menerima hukuman dari sistem AI karena berencana membatalkan misi menyerang sekte Raja Hantu. Akan tetapi, ternyata Bang Beichen gak tahan ketika berada di dalam ruangan hati iblis dan lebih memilih untuk memberitahukan fakta sebenarnya kepada murid-murid sekte Dao Immortal.
Dengan memberikan fakta kalau mereka akan menyerang Sekte Raja Hantu, Bang MC berharap murid-muridnya merasa takut dan membatalkan penyerangan. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, di mana semua murid dari Bang Beichen ini sangat bertekad memusnahkan Sekte Raja Hantu yang dikenal banyak merugikan orang lain. 太好了，并不会出手。 Sebelum pergi menuju Sekte Raja Hantu, Bang Beichen memberi informasi kalau dia tidak akan mengambil tindakan apapun karena misi membasmi Sekte Raja Hantu akan dibebankan kepada semua murid-muridnya. Di sini Bang MC beralasan kalau murid-murid Sekte Dao Immortal harus berkembang dengan sebuah kesulitan seperti melakukan penyerangan ke Sekte Raja Hantu. Ya, padahal mah Bang Beichen gak punya kemampuan apapun ya untuk melawan Sekte Raja Hantu. 出发，征战，我们从仙道门救。 Sementara itu di Sekte Raja Hantu, ketua sekte berhasil menyelamatkan tetua kelima dan anak buahnya dari jeratan lautan pahit Sekte Dao Immortal. Sebagai imbalan, tetua kelima akan mencari jiwa praktisi untuk dijadikan makanan bagi ketua sekte agar dia bisa menaikkan ranahnya. Di saat yang sama dengan menggunakan kapal terbang, Bang Beichen memimpin murid-muridnya untuk menyerbu Sekte Raja Hantu. Ketika berada di tengah jalan, mereka melihat mayat-mayat dari para praktisi bergelempangan karena sudah dijadikan tumbal untuk ketua Sekte Raja Hantu. Tentu saja kejadian ini membuat tekad murid-murid Sekte Dao Immortal semakin kuat untuk memusnahkan Sekte Raja Hantu dari dunia ini. Momen ini juga dimanfaatkan oleh Bang Beichen untuk memberikan beberapa nasihat kepada murid-muridnya agar tidak bertindak gegabah serta bertindak sesuai situasi yang sedang terjadi. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di depan Sekte Raja Hantu dan di sini terlihat tetua kelima sedang memilih-milih jiwa praktisi yang akan dijadikan tumbal untuk ketua sekte. Tanpa ragu-ragu lagi, Heitan dan rekan-rekannya langsung melakukan serangan kepada pasukan Sekte Raja Hantu yang dipimpin langsung oleh tetua kelima. Ketika murid-murid sedang pontang-panting melakukan pertarungan, Bang Beichen didatangi oleh dua orang anggota Sekte Raja Hantu. Karena Bang MC ini nggak punya kemampuan sama sekali, dia pun memutuskan untuk lari menyelamatkan diri. Sementara itu, Zhao Hong dan Luo Li secara bergiliran berhasil mengalahkan pasukan Sekte Raja Hantu, dan di saat yang sama Bang Beichen yang sedang bersembunyi malah bertemu dengan seorang anak kecil tawanan Sekte Raja Hantu bernama Ye Lingxi. 送你一家团聚！不可能！是谁不堪一击？ Beberapa saat kemudian, Luo Li berhasil mengalahkan tetua kelima sekaligus membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya yang disebabkan oleh Sekte Raja Hantu. Tak lama kemudian, setelah kekalahan tetua kelima, ketua Sekte Raja Hantu langsung keluar kandang untuk menemui Bang Beichen. Di saat yang sama, Bang MC kita ini sedang berusaha menyelamatkan Lingxi dari bangunan Sekte Raja Hantu yang mulai runtuh. Beruntung di sini Heitan dan kawan-kawan datang ke lokasi dan sudah sangat siap berhadapan dengan ketua sekte. Yap, lagi dan lagi momen kedatangan Heitan kembali menyelamatkan nyawa dari Bang Beichen yang cukup terancam. Terlihat Luo Li juga langsung mengambil inisiatif serangan kepada ketua Sekte Raja Hantu karena dia masih menyimpan dendam kematian kedua orang tuanya. Secara bergiliran murid-murid Sekte Dao Immortal juga melakukan serangan kepada ketua sekte. Meskipun sudah melakukan serangan secara bersama-sama, murid-murid Sekte Dao Immortal tetap bukan tandingan seimbang untuk ketua sekte yang sudah berada di ranah Golden Core. Mereka semua tampak terlempar tidak mampu melukai ketua sekte sama sekali. Kondisi ini pun membuat sistem AI kembali memberikan misi kepada Bang MC untuk mencari seorang murid, dan hadiah yang akan didapatkan oleh Bang Beichen adalah kartu serangan untuk mengalahkan ketua Sekte Raja Hantu. Siapa yang menyangka kalau orang yang harus menjadi murid dari Bang Beichen adalah Lingxi yang sedang berada di pelukan Bang Beichen pada saat ini. Bang Beichen juga berjanji akan membalaskan dendam kematian kedua orang tua Lingxi jika Lingxi mau menjadi muridnya. Meskipun pada awalnya Lingxi merasa ragu, tapi lama-kelamaan dia bersedia dan tidak ragu menjadi murid dari Bang Beichen.
Sistem AI pun kemudian memberikan selamat karena Lingxi sudah menjadi murid dari Bang Beichen, sekaligus akan memberikan kartu satu serangan kepada Beichen untuk mengalahkan ketua Sekte Raja Hantu. Yap, benar sekali, hanya dengan satu kali serangan saja Bang MC berhasil mengalahkan dan membuat Sekte Raja Hantu tewas tak bersisa. Setelah mengalahkan ketua Sekte Raja Hantu, Bang Beichen kembali pura-pura marah kepada murid-muridnya karena mereka terlalu memaksakan diri saat bertarung. Sebagai hukuman, Bang Beichen akan menghukum mereka semua membaca buku di pavilion kitab suci selama 3 hari. Bersamaan dengan itu pula, Bang MC memperkenalkan Lingxi sebagai murid baru yang akan ikut tinggal di Sekte Dao Immortal mereka. Sementara itu, di sebuah tempat bernama Sekte Yusu, ada 3 orang tetua yang baru saja mendapatkan informasi kalau Sekte Raja Hantu sudah dimusnahkan oleh seseorang. Kejadian ini tentu saja membuat mereka marah karena Sekte Raja Hantu merupakan bagian dari aliansi. Mereka juga akan menyelidiki secara menyeluruh siapakah aktor utama yang menghancurkan Sekte Raja Hantu dan tentu saja akan membunuh orang tersebut. Sementara itu, Bang Beichen dan murid-muridnya sedang berada di perjalanan pulang ke Sekte Dao Immortal. Karena banyak mengambil batu roh dari Sekte Raja Hantu, bisa dipastikan Bang MC mempunyai saldo yang cukup banyak di dalam dompetnya. Akan tetapi di luar dugaan, sistem AI mengubah semua batu roh tersebut menjadi nadi spiritual pelindung sekte, dan tentu saja hal ini cukup membuat Bang MC merasa kecewa karena dia sudah tidak punya tabungan lagi. Singkat cerita, saat ini Bang Beichen sedang berada di pavilion kitab suci dan berencana menjual beberapa buku keterampilan agar dia bisa kembali mendapatkan banyak uang. Tapi sayangnya niat Beichen ini harus diurungkan karena sistem AI memberikan sebuah larangan agar buku-buku keterampilan tidak dibawa keluar dari pavilion kitab suci. Karena kecewa dia tidak bisa menjual buku, maka Bang Beichen memutuskan untuk tidur guna menenangkan diri pada saat ini. Tiba-tiba saja ketika sedang tertidur, Bang MC dibangunkan oleh Lingxi yang ingin meminta sebuah bantuan. Lingxi terlihat tidak memahami beberapa bagian di dalam buku, jadi sedari itulah dia meminta pencerahan dari Bang Beichen. Alih-alih memberikan penjelasan, Bang MC kita ini malah berceramah panjang lebar dan meminta Lingxi untuk tidak bertanya lagi kepada dirinya perihal buku keterampilan pavilion kitab suci. Setelah Lingxi pergi, Bang MC diberitahu oleh sistem AI kalau ada seorang sarjana yang bisa direkrut menjadi seorang penatua di Sekte Dao Immortal untuk membantu tugas Bang Beichen. Singkat cerita, seorang kakek bernama Ge Wenfu mendatangi Sekte Dao Immortal dan cukup kagum dengan kekuatan nadi spiritual yang menjaga tempat ini. Tiba-tiba saja formasi nadi spiritual Sekte Dao Immortal terbuka yang membuat Wenfu leluasa untuk masuk ke dalam sekte. Setelah masuk ke dalam sekte, Wenfu melihat beberapa orang murid di dalam sekte dan berencana melamar sebagai tetua di dalam Sekte Dao Immortal untuk sekedar memperpanjang hidup. Tak lama kemudian dia juga melihat Bang Beichen menghampiri murid-muridnya yang sedang berlatih. Akan tetapi betapa kagetnya Wenfu ketika dia mendengar beberapa jawaban yang dikeluarkan dari mulut Bang Beichen. Sangatlah ngawur ketika Bang Beichen menjawab pertanyaan murid-muridnya. Jawaban-jawaban ngasal dari Bang Beichen semakin membuat Wenfu kesal dan ingin memberikan pembenaran tentang apa yang selama ini dia pahami. Akan tetapi di saat yang sama muncul 3 orang penatua dari Sekte Yusu ke depan Sekte Dao Immortal yang membuat Wenfu tidak jadi menghampiri Beichen. Kedatangan 3 orang penatua ini karena mereka ingin membalas dendam kehancuran Sekte Raja Hantu yang disebabkan oleh Sekte Dao Immortal milik Bang Beichen. Bersamaan dengan itu pula, Bang Beichen dengan gaya coolnya mencoba untuk meladeni setiap perkataan dari 3 orang tetua Sekte Yusu. Dia juga menanyakan kepada sistem AI perihal ketersediaan kartu serangan untuk melawan Sekte Yusu.
Bang Beichen kita ini dibuat panik karena ternyata sistem AI sama sekali tidak punya cadangan kartu serangan dan masalah kembali bertambah ketika Heitan secara tidak sengaja membocorkan informasi kalau kolam di depan sekte adalah sebuah formasi lautan pahit. Sontak hal ini pun membuat 3 penatua sekte Yusu mencari jalan lain untuk masuk ke dalam sekte Dao Immortal. Mereka juga langsung membentuk sebuah formasi guna melakukan serangan kepada Beichen dan murid-muridnya. Beruntung di sini Bang Beichen dengan sigap meminta bantuan dari naga ikan mas yang ada di lautan pahit untuk menyerang 3 orang penatua sekte Yusu dan membuat mereka bertiga hilang tanpa jejak. Keberhasilan Bang Beichen mengusir ancaman langsung diberi hadiah oleh sistem AI dengan memberikan bangunan sekte dan taman binatang roh. Selain itu, Wenfu juga langsung menghampiri Bang Beichen untuk melamar menjadi seorang penatua di sekte Dao Immortal. Bang MC sendiri udah nggak kaget dengan kedatangan dari Wenfu sekaligus memberitahukan kepada semua muridnya kalau Ge Wenfu akan menjadi penatua di sekte Dao Immortal mereka. Semua itu tidak terlepas karena banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan oleh Bang Beichen. Jadi Bang Beichen beralasan harus mencari seorang penatua guna menemani murid-muridnya dalam berlatih. Setelah menerima Ge Wenfu sebagai seorang tetua, Bang Beichen mendapatkan hadiah berupa rumput organik yang bisa memanjangkan umur menjadi 1000 tahun. Tanpa ragu-ragu Bang MC kita ini langsung memberikan rumput organik tersebut kepada penatua Ge agar dia bisa mengajar di sekte Dao Immortal sampai 1000 tahun lamanya. Sementara itu, di sebuah gunung bernama Yuanlong terjadi sebuah petaka ilahi yang membuat semua orang kaget. Setelah datang seorang praktisi bernama Yang Yuan, akhirnya beberapa orang menyadari kalau petaka ilahi yang muncul adalah alam rahasia Tian Yuan. Diketahui alam rahasia Tian Yuan hanya terbuka 1 kali dalam 1 juta tahun dan mempunyai banyak harta di dalamnya. Sementara itu di sekte Dao Immortal, tetua Ge memberitahu Bang Beichen kalau alam rahasia Tian Yuan akan muncul dalam waktu 2 bulan ke depan. Aliansi Tian Dao mengadakan pertemuan untuk membuat sebuah kompetisi dan di kompetisi tersebut hanya akan ada 500 orang yang bisa memasuki alam rahasia Tian Yuan. Dengan terbukanya alam Tian Yuan, tetua Ge berharap murid-murid mereka bisa mencari banyak harta untuk memperkaya sekte Dao Immortal. Alih-alih mendengar semua perkataan tetua Ge, Bang Beichen malah fokus kepada kura-kura yang dia pegang dan bertanya kepada tetua Ge perihal jenis kura-kura apa yang sedang dia pegang saat ini. Betapa kagetnya tetua Ge ketika dia melihat dari dekat ternyata kura-kura yang dipegang oleh Bang Beichen adalah binatang ilahi legendaris. Untuk membuktikan hal tersebut, Bang Beichen juga langsung melemparkan kura-kura legendaris ke dalam lautan pahit dan melihat tubuh aslinya. Setelah melihat langsung kura-kura legendaris, tetua Ge tidak jadi membahas perihal alam rahasia Tian Yuan dengan Bang Beichen. Momen ini pun sangat disyukuri oleh Bang Beichen karena sebenarnya dia tidak ingin terlihat mencolok dengan menghadiri kompetisi yang diadakan oleh aliansi Tian Dao. Beberapa saat kemudian, Bang Beichen pergi ke belakang sekte untuk melihat tanaman binatang roh yang diberi oleh sistem AI kepadanya. Karena taman binatang roh dipenuhi dengan energi spiritual, jadi tentu saja sangat cocok dijadikan tempat untuk memelihara binatang monster. Bahkan di sini terlihat ada beberapa ayam raksasa yang sangat menggoda Bang Beichen untuk dijadikan ayam bakar. Tapi ya siapa sangka ayam itu bukan sembarang ayam karena tidak bisa dipotong dengan mudah. Terlihat Bang Beichen hampir modar dipetokin sama ayam raksasa tersebut. Dalam kondisi seperti ini, sistem AI kembali memberikan sebuah misi, yaitu berpartisipasi dalam pertemuan besar alam Tian Yuan. Jika Bang Beichen bersedia membawa semua muridnya untuk berpartisipasi, maka sistem AI akan menyelamatkan Bang MC dari petokan ayam raksasa pada saat ini. Setelah diselamatkan oleh sistem AI, Bang Beichen terlihat babak belur oleh petokan ayam. Dia juga kembali mengumpulkan semua murid termasuk tetua Ge di dalam aula sekte untuk memberikan sebuah informasi.
Yap, benar sekali, tujuan Beichen mengumpulkan muridnya adalah untuk mengikuti pertemuan besar alam Tianyuan. Meskipun begitu, Bang MC meminta muridnya untuk mencapai ranah pembangunan fondasi dan menaklukkan hati iblis terlebih dahulu, baru boleh pergi ke pertemuan besar Tianyuan. Untuk membantu murid-muridnya mencapai ranah pembangunan fondasi, Bang Beichen memberikan 2 harta kepada Heitan dan juga Lin Xuan. Sementara bagi Xuan Yu, dia mendapatkan sapu tangan dari Bang MC untuk membantunya dalam mengalahkan hati iblis. Ketika semua murid hendak berlatih, Xuan Yu menemukan bercak darah di sapu tangan milik Bang Beichen, dan sontak hal ini pun membuat semua murid panik karena sepertinya guru mereka sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi di sini Tetua Ge meminta semua murid untuk tidak mengkhawatirkan Bang Beichen, karena yang terpenting pada saat ini adalah semua murid harus menjadi kuat terlebih dahulu agar siap pergi ke pertemuan besar Tianyuan. Semua motivasi dari rekan-rekannya semakin membuat tekad dari Xuan Yu semakin kuat untuk mengalahkan hati iblisnya. Dia pun langsung masuk ke dalam ruangan hati iblis untuk kembali mencoba menaklukkan hati iblisnya sendiri. Berkat bantuan dari sapu tangan Bang Beichen, akhirnya Xuan Yu berhasil melewati hati iblis. Berita ini juga langsung disampaikan oleh sistem AI kepada Bang Beichen. Dengan keberhasilan Xuan Yu ini, maka Bang Beichen mendapatkan hadiah berupa ruang konferensi dari sistem AI. Di saat yang sama, Chang Sheng dan rekan-rekannya sedang membakar ayam raksasa di Taman Binatang Roh. Terjadi momen wadidaw di mana Tetua Ge ternyata mengambil jatah makanan untuk Bang Beichen yang sudah disiapkan oleh Luoli. Pada saat Tetua Ge memakan jatah ayam tersebut, dia menemukan sebuah harta berupa mutiara Tianyuan. Sementara itu di saat yang sama, Heitan dan Lin Xuan sudah berhasil membangun fondasi tubuh mereka dan bisa dipastikan sudah mencapai ranah pembangunan fondasi. Di saat yang sama, Tetua Ge memberikan mutiara Tianyuan kepada Bang Beichen, di mana mutiara Tianyuan ini sendiri adalah hadiah yang diberikan oleh sistem AI kepada Bang MC. Khasiat dari mutiara Tianyuan langsung terasa, yang mana wajah bonyok dari Bang Beichen langsung sembuh dengan seketika. Singkat cerita, Sekte Dao Immortal pergi menggunakan kapal terbang untuk menghadiri pertemuan besar Tianyuan. Terlihat Heitan dan Chang Sheng masih berlatih keras di atas kapal terbang sebelum mereka mulai berkompetisi nanti. Sementara itu, Zhao Hong masih tampak santuy karena dia sangat percaya diri bisa mengalahkan lawan-lawannya di kompetisi. Si koplak Zhao Hong ini terus-terusan meniru gaya dari Bang Beichen, yaitu berbicara sambil membelakangi lawan bicaranya. Akan tetapi tiba-tiba saja dia berbalik ke arah Bang Beichen karena ternyata Jenderal Tian Lei datang langsung ke tempat yang sama dengan mereka atas perintah langsung dari ayah Zhao Hong. Kedatangan Jenderal Tian Lei juga karena ingin membawa Zhao Hong pulang ke kerajaan Dacian, namun ya tentu saja Zhao Hong menolak pulang karena saat ini dia akan berkompetisi di alam rahasia Tianyuan mewakili Sekte Dao Immortal. Beberapa saat kemudian, sekte nomor 1 di aliansi Tian Dao yaitu Sekte Wuji Dao datang ke Gunung Yuanling dengan dipimpin langsung oleh ketua sekte mereka bernama Chen Xuannian. Akan tetapi terlihat kalau kapal terbang milik Sekte Wuji Dao disalip oleh kapal terbang milik Sekte Dao Immortal. Tentu saja hal ini memancing kemarahan dari Xuannian yang langsung meminta 2 anak buahnya segera memberi peringatan kepada Sekte Dao Immortal. Tak lama kemudian, Bang Beichen keluar dari dalam kapal untuk mengusir kedua orang anak buah Xuannian tersebut. Singkat cerita, kejadian pengusiran ini langsung dilaporkan kepada Xuannian, di mana Xuannian terlihat sangat marah dan ingin membalas dendam kepada Sekte Dao Immortal. Beberapa saat kemudian, acara pembukaan kompetisi menuju ke alam rahasia Tianyuan resmi dibuka dan terlihat masing-masing ketua sekte sudah duduk di kursi yang disediakan oleh panitia. Namun nasib kurang beruntung didapat oleh Bang Beichen di mana dia tidak mendapatkan kursi. Tapi Heitan langsung gercep menyiapkan sebuah karpet agar gurunya duduk di lantai dengan tenang.
Duduknya Beichen di atas lantai ternyata mendapat perhatian dari beberapa orang yang hadir, di mana mereka tidak menyangka ketua sekte Dao Immortal bisa serendah hati itu. Kejadian ini pun sontak membuat Xuanyan merasa tidak senang dan langsung menjalankan rencana untuk menarik perhatian dari aliansi Tiandao. Dia membagikan obat mujarab berupa jamur organik kepada semua ketua sekte agar mereka menganggap sekte Wuji Dao sangatlah terpuji. Di saat yang sama dengan santuinya, Bang MC mengeluarkan obat spiritual tingkat tinggi di hadapan para ketua sekte. Kondisi ini pun membuat semua ketua sekte membuang jamur organik pemberian Xuanyan karena mereka lebih tertarik kepada obat spiritual tingkat tinggi dari sekte Dao Immortal. Momen ini pun membuat Xuanyan kembali tersinggung dan langsung melakukan serangan diam-diam kepada Bang Beichen. Beruntung masih ada kura-kura legendaris yang menahan serangan tersebut, sekaligus membuat Xuanyan terlempar di hadapan orang-orang. Untuk kembali menjatuhkan martabat Xuanyan di hadapan orang-orang, Bang Beichen kembali memberi sebuah hadiah berupa obat spiritual. Beberapa saat kemudian, sebelum kompetisi dimulai, Bang Beichen menyempatkan diri untuk memberikan nasihat kepada murid-muridnya agar mereka semua lebih semangat. Di saat itu pula Xuanyan juga melakukan hal yang sama kepada murid-murid dari sekte Wuji Dao. Namun ada sedikit yang berbeda, di mana murid-murid sekte Wuji Dao kelihatan sangat loyo. Karena ingin menghalalkan segala cara untuk memenangkan kompetisi, maka di sini Xuanyan akan memanggil seorang murid wanita bernama Gu Xian'er. Benar saja, ketika kompetisi sudah dimulai, beberapa orang praktisi dari sekte-sekte lain tidak bisa melakukan serangan kepada Xian'er karena tingkah laku Xian'er terlalu menggemaskan. Kondisi ini juga malah membuat praktisi berkelahi satu sama lain dan tidak memperdulikan kehadiran Xian'er sama sekali. Pada akhirnya Xian'er pun memenangkan ronde pertama kompetisi menuju alam rahasia Tianyuan. Di ronde kedua, Zhao Hong akan turun melawan beberapa orang praktisi lain. Tapi ketika memasuki arena pertarungan, tiba-tiba saja lawan dari Zhao Hong tumbang dengan sendirinya. Tentu saja ya, ini semua adalah perintah dari ayah Zhao Hong yang merupakan raja kerajaan Dacian. Setelah kemenangan dari Zhao Hong, kini ronde ketiga giliran Luo Li yang akan menunjukkan aksinya. Meskipun Luo Li pada awalnya sempat diremehkan, dia langsung membuktikan dengan mengeluarkan api Phoenix yang membuat lawan-lawannya langsung terkapar. Pada ronde keempat, Chang Sheng juga tidak menemukan hadangan yang cukup berarti karena dia berhasil mengalahkan semua lawan dengan bermodalkan sebatang kayu. Begitu pula pada ronde kelima di mana Xuan Yu tidak kesulitan sama sekali ketika berhadapan dengan 3 orang sekaligus. Sementara itu ketika ronde ke-6 hendak berlangsung, Xuanyan melakukan protes karena yang turun di ronde ke-6 adalah Su Qingyun yang berasal dari kultus iblis. Pada saat Su Qingyun dan Xuanyan saling berdebat, Bang MC Beichen melihat kalau Su Qingyun adalah calon murid baru yang akan masuk ke dalam sekte Dao Immortal. Bersamaan dengan itu pula Heitan bertanya kepada Bang Beichen kenapa kultus iblis begitu dibenci oleh semua orang. Tetua Ge pun akhirnya memberikan penjelasan di mana dulunya kultus iblis sangatlah disegani. Hingga pada suatu saat ketika kultus iblis mengganggu ketertiban dunia dan dirumorkan memakan jiwa anak-anak, maka dibentuklah aliansi bernama Tiandao sebagai aliansi perlawanan. Karena Heitan yang akan turun di ronde ke-6, Bang MC Beichen meminta Heitan untuk berhati-hati ketika berhadapan dengan Su Qingyun. Pada saat terjadi perbaku hantaman di ronde ke-6, salah seorang peserta menyerang menggunakan sebuah pisau ke arah Su Qingyun. Beruntung di sini dengan cepat, Heitan berhasil mengembalikan pisau tersebut.
Kelakuan Heitan yang menolong Su Qingyun tentu saja membuat Su Qingyun merasa heran. Tapi terjadi momen tidak jelas di mana Su Qingyun tiba-tiba mengundurkan diri dan mengakui kalau Heitan adalah pemenang pada ronde ke-6 kali ini. 赢了。 那我会很没面子的。 Setelah menyelesaikan semua ronde, malam harinya semua peserta kompetisi akan memasuki putaran kedua. Di putaran kedua kali ini semua peserta akan saling berlomba untuk mengumpulkan sebuah bendera di tengah hutan. Batas waktu yang diberikan oleh panitia adalah sampai besok pagi dan peserta yang mengumpulkan bendera paling banyak dia akan menjadi pemenangnya. Ketika putaran kedua baru saja dimulai, Zhao Hong kembali mengalami kejadian di luar Nurul di mana dia selalu dipermudah ketika mencari sebuah bendera. Bahkan bisa dibilang bendera-bendera tersebutlah yang mendatangi Zhao Hong. Sementara itu, Xuan Yu didatangi oleh murid-murid istana Xuan Guo yang meminta tuan putri mereka untuk segera kembali ke dalam istana. Akan tetapi tentu saja Xuan Yu menolak karena saat ini dia sudah menjadi murid di sekte Dao Immortal. 真的愿为陛下分忧。 Pertemuan antara Xuan Yu dan juga murid-murid istana Xuan Guo ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode 18 masih diawali dengan pertemuan antara Xuan Yu dengan dua orang murid dari istana Xuan Guo. Xuan Yu memberitahu dia belum bisa kembali ke dalam istana karena masih harus belajar dengan sekte Dao Immortal. Tentu saja semua ini demi bisa kembali membangkitkan kejayaan dari istana Xuan Guo. 蒙着用是吧？ Xuan Yu juga di sini sempat marah karena dua orang murid istana berusaha menggunakan cara yang di luar Nurul untuk mencapai kejayaan. Tak lama kemudian, kedua orang murid istana menyerahkan bendera yang mereka dapat kepada Xuan Yu dan pergi meninggalkan Xuan Yu sendirian. 朕这么做了。陛下保重，大选靠你了。 Sementara itu, Heitan dan Luo Li masih berjibaku melawan murid sekte Wuji Dao yang hendak mengambil bendera dari tangan mereka berdua. Meskipun kedua orang murid sekte Wuji Dao berusaha menggunakan cara licik, tapi tetap saja Heitan dan Luo Li mampu mengatasi mereka dengan mudah. 准备小心！使了阴招都赢不了。 Tak lama kemudian, Xian Er mendatangi dua orang murid sekte Wuji Dao tersebut dan berkata kalau mereka berdua tidaklah berguna karena tidak bisa mengalahkan Heitan dan juga Luo Li. Kedua murid ini pun kemudian menjelaskan kalau mereka sudah berusaha melakukan yang terbaik, namun memang mereka berdua bukanlah tandingan dari murid-murid sekte Dao Immortal. Selain itu, Xian Er juga harus membuktikan kalau dia lebih baik ketimbang murid-murid sekte Wuji Dao yang lain. Merasa tertantang, Xian Er pun percaya diri bisa mendapatkan bendera dengan usahanya sendiri. 就是能拿到呢。师兄，你觉得？ Singkat cerita, ketika Heitan dan Luo Li berjalan di tengah hutan, Xian Er langsung melakukan aksinya dengan berpura-pura sedang terluka parah karena diserang oleh murid lain. Sontak hal ini pun membuat Heitan merasa iba dan berencana menolong Xian Er, akan tetapi Luo Li meminta Heitan untuk berhenti karena dia masih mencurigai Xian Er hanya berpura-pura saja. Dugaan Luo Li tersebut bukan tanpa alasan, di mana luka yang diderita oleh Xian Er bukanlah cedera fatal, tapi kenapa Xian Er seolah seperti orang yang akan mati saja. 怎会一副将死模样？ Xian Er menjelaskan kalau dia mendapat serangan dari orang lain dan sudah menunggu bantuan begitu lama di tempat ini hingga banyak kehilangan darah. Dan itulah yang menyebabkan kondisinya semakin melemah. 动人路过，此刀可为数者。 Tapi tetap saja Luo Li masih menaruh rasa curiga karena luka tusukan di badan Xian Er terlihat vertikal dan sepertinya Xian Er sudah menikam dirinya sendiri demi mendapatkan perhatian. 自己捅了自己，我被暗器击伤。 Xian Er di sini kembali berusaha menjelaskan kalau dia terluka karena senjata tersembunyi, jadi tidak mengetahui dengan pasti kalau tusukan pisau di tubuhnya berbentuk vertikal. 无极道宗的人， 什么？ Meskipun sudah berusaha menjelaskan, Luo Li tetap menganggap Xian Er sudah berbohong karena Xian Er berasal dari sekte Wuji Dao yang dikenal senang mencari masalah. Pada akhirnya Xian Er mengeluarkan jurus terakhir, yaitu mengaku kalau seniornya di sekte Wuji Dao sudah melakukan tindakan tidak menyenangkan dengan merebut bendera yang dia dapatkan dan meninggalkan Xian Er sendirian di dalam hutan.
师妹，我们 Karena tidak berhasil mendapatkan sebuah bendera, Xian Er khawatir dia akan mendapatkan hukuman dari guru mereka di sekte Wujidao ketika sudah kembali nanti. Sontak penjelasan ini pun membuat Heitan memohon agar Luo Li mau mempercayai Xian Er pada saat ini. Tanpa menunggu jawaban dari Luo Li, Heitan juga langsung menggendong Xian Er untuk dibawa ke kapal terbang guna mengobati luka yang dia derita. Luo Li sendiri tampak sudah pasrah dan akan menyerahkan semua permasalahan ini kepada Bang Beichen. 到底是什么情况？ Singkat cerita, Xian Er sudah dibawa ke kapal terbang untuk mendapatkan pengobatan. Bang Beichen kita ini juga kaget karena sistem AI mendeteksi Xian Er adalah calon murid keberuntungan untuk sekte Dao Immortal. 姓名顾仙儿，又是个气运之子。 Beichen pun langsung mengambil keputusan untuk merawat Xian Er sampai dia sembuh dan berterima kasih kepada Heitan yang sudah membawa Xian Er ketika dia sedang terluka. 师尊要救他了。 晚辈顾仙儿。 本座觉得 Dengan aktingnya yang begitu mahir, Xian Er berterima kasih karena Bang Beichen sudah mau membantunya kali ini. Di saat yang sama, untuk menghargai murid-muridnya yang melakukan perbuatan baik, Bang Beichen akan memberikan hadiah kepada Heitan dan juga Luo Li. Tapi Tetua Ge langsung masuk ke dalam ruangan karena dia juga ingin membantu mengobati luka yang diderita oleh Xian Er agar mendapatkan hadiah dari Bang Beichen. 此番强，不， Karena ini adalah niat baik, maka Bang MC juga nggak segan untuk menyerahkan pengobatan Xian Er kepada Tetua Ge. 便拜托葛长老了。 Singkat cerita, ketika sudah selesai mengobati Xian Er, Tetua Ge tampak kecewa karena hanya Xian Er saja yang mendapatkan hadiah dari Bang Beichen. 啊，怎么？怪不得老头生气。 Tak berselang lama, Xian Er juga langsung berterima kasih kepada Bang Beichen yang sudah memberikan perawatan kepadanya. Sebagai rasa terima kasih, Xian Er juga memberikan sebuah hadiah kecil berupa liontin giok peninggalan kedua orang tuanya kepada Bang Beichen. Sambil akting menangis, Xian Er mencoba mendapatkan rasa iba dari Bang Beichen serta murid-murid sekte Dao Immortal. Dia juga berharap Bang Beichen akan menerimanya sebagai murid baru. 仙儿姐姐也是，或许不知分文，可惜天下之大呀！仙儿姐姐。 Karena Xian Er mengaku sudah menjadi yatim piatu sejak kecil, Lingxi pun akhirnya merasa kasihan dan meminta Bang Beichen untuk menerima Xian Er di sekte Dao Immortal mereka. Bahkan di sini Xian Er menjelaskan kalau dia bersedia melakukan pekerjaan apapun termasuk memberi makan babi asalkan dia bisa diterima menjadi murid sekte Dao Immortal. 仙儿，这孩子， Sementara itu, Luo Li menganggap kalau kesedihan yang ditunjukkan oleh Xian Er hanyalah kepalsuan semata. Terlihat ekspresi wajah Luo Li juga masih terus menaruh kecurigaan. Pada akhirnya, Bang Beichen pun bersedia menerima Xian Er sebagai murid dan akan membawanya pulang ke sekte Dao Immortal. Tapi ada sedikit kejanggalan di mana sistem AI tidak bisa mendeteksi kesetiaan dari Xian Er. Ya pasti nggak bisa kedeteksi lah, wong Xian Er cuma pura-pura aja ya guys. 就随我回仙道门。此后刀山火海，为再见。是不贵。 Singkat cerita, Xian Er langsung melakukan tugas pertamanya yaitu mijitin Tetua Ge yang sedang pegel-pegel. Sambil mijitin Tetua Ge, Xian Er mengungkapkan kalau dia sangat iri dengan Heitan yang mempunyai bakat luar biasa dan dikelilingi oleh orang-orang baik di dalam sekte ini. 生下来就应有尽有。 差点被好友杀害。 Tentu saja ucapan Xian Er tersebut langsung dibantah oleh Bang Heitan yang menceritakan kalau dia hanyalah seorang murid yang berasal dari sebuah pedesaan dan juga hampir mati terbunuh oleh rekannya ketika sedang berlatih bela diri. Selain itu, semua murid yang saat ini menjadi murid di sekte Dao Immortal memiliki kehidupan yang menyedihkan sebelum mereka diterima oleh Bang Beichen di dalam sekte. 是遭遇灭门惨案，我们遇到了师尊。 天下怎会有如此好人？ Di sini Xian Er hampir keceplosan dengan menjelek-jelekan Bang Beichen. Beruntung gadis ini pandai berakting sedih jadi semua orang di dalam ruangan tidak jadi mencurigainya. Untuk meredakan kecurigaan, Xian Er juga berniat membuatkan teh hangat untuk semua orang yang ada di dalam ruangan. 偏偏让我遇见。 Momen ini pun membuat Tetua Ge langsung memberikan pujian di mana tugas-tugas yang selama ini dia lakukan sendiri bisa sedikit terbantu dengan adanya Xian Er di dalam sekte.
Sementara itu, Luo Li masih memikirkan kompetisi putaran kedua yang sedang mereka jalani pada saat ini. Dia juga menyayangkan sudah membuang banyak waktu karena harus mengobati luka yang diderita oleh Xian Er. Kekhawatiran ini cukup jelas karena mereka tidak mengumpulkan banyak bendera yang pasti akan menyebabkan kekalahan bagi Sekte Dao Immortal. Serta yang paling parahnya lagi adalah gagal memasuki alam rahasia Tian Yuan. 跟着我们便好了。 不必担心。 Tiba-tiba saja Zhao Hong dengan pose badan terbaliknya langsung tertawa sembari berbicara kalau teman-temannya tidak perlu khawatir persoalan mendapatkan banyak bendera. Tertawanya Zhao Hong ini juga sekaligus menutup episode 18 kali ini ya guys.